Ya, di pemerintah ini komunis, anti-Islam. Jokowi itu komunis, anti-Islam. Papua kan ngomong. Statement kita setelah kejadian ini apa sih, Pak? Setelah kejadian ini apa sih? Ya benar-benar Pak, yang kuasakan mereka. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat khalifah saya. Apakah ada Saya tidak nanti kalau ada orang wah Mahfud ini karena jadi pejabat sekarang muji-muji, enggak, sejak dulu. Misalnya kalau saya katakan, kalau saya bepergian sama Pak Jokowi ke luar negeri, waktunya sholat itu sholat dia. Meskipun sedang rapat resmi. Berkali-kali saya ikut. Sholat. Waktu makan dibatasi jam 12 sampai jam 1 misalnya, beliau makannya setengah 1 udah selesai, cari ruangan sendiri, sholat. Acara seperti ini alhamdulillah Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia sangat dekat dengan para ulama. Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Pergi ke Saudi buat tablik akbar, majelis pengajian di masjid-masjid bisa? Apakah di negara-negara lain, di Mesir, di Arab Saudi, di Turki, di negara-negara Islam yang maju, yang dianggap sebagai contoh-contoh, ada orang bisa naik menjadi khotib tanpa ada surat resmi izin dari pemerintah? Tidak bisa. Di Mesir kalau naik mimbar tanpa ada izin resmi dari Kementerian Auqaf, turun lagi. Tidak bisa. Di Indonesia saja, siapapun yang takmir masjidnya minta jadi khotib, naik dia khutbah. Kadang-kadang khutbahnya bukan membuat orang tenang, membuat orang resah dan gelisah. Itu bebasnya di Indonesia. Dari tim besarnya ya juga berapa, tapi harus terakhir di kami harus dipilih. Sudah Bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya tidak nanti kalau ada orang wah Mahfud ini karena jadi pejabat sekarang muji-muji, enggak, sejak dulu. Misalnya kalau saya katakan, kalau saya bepergian sama Pak Jokowi ke luar negeri, waktunya sholat itu sholat dia. Meskipun sedang rapat resmi. Berkali-kali saya ikut. Sholat. Waktu makan dibatasi jam 12 sampai jam 1 misalnya, beliau makannya setengah 1 udah selesai, cari ruangan sendiri, sholat. Di istana juga orang sholat, sholawatan dan sebagainya, udah banyak. Jadi budaya Islam sudah tumbuh, jangan diganggu dengan radikalisme, takfiri dan sebagainya. Yang menganggap selalu kalau orang Islam yang bukan dia yang berkuasa salah, ini salah. Nah, yang begini-begini nanti kalau berkuasa itu berbahaya tuh.
Semua orang nanti dibabat, dilibat berdasar kebutuhan dia. Nah oleh sebab itu saudara, mari kita perkuat ikatan kebangsaan ini. Saudara, saya sudah sebenarnya mempersiapkan konsep-konsep, tapi tadi udah purna disampaikan oleh Kiai Akil, karena memang ini ngutipnya dari Kiai Akil semua. Ternyata beliau datang sendiri, salah deh saya ini, tidak bisa nyampaikan. Udah disampaikan oleh sumber aslinya, sudah tidak usah saya baca. Ini saya kutip semua dari beliau. Tapi yang ingin saya sampaikan, tahun depan itu diadakan pemilu. Dan saya ingin memastikan untuk kesekian kalinya pemilu itu jadi. Pemilu itu jadi. Nggak bisa diundur. Karena kalau mengundur pemilu itu melanggar konstitusi. Kenapa? Kata konstitusi pemilu itu 5 tahun sekali, jadi nggak boleh lewat sehari pun. Presiden itu menjabat 5 tahun, tidak boleh lewat sehari pun. Presiden dulu dilantik tanggal 20, besok 20 harus ada presiden baru, 20 Oktober. Lewat dari itu melanggar konstitusi. Apa bisa Pak diubah? Bisa, tapi konstitusinya diubah dulu. Mengubah konstitusi itu tidak mudah. Satu, harus diusulkan oleh sepertiga, pasal mana yang mau diubah. Apa alasannya? Bagaimana rumusannya? Dibentuk dulu badan pekerja. Nanti kalau dapat sepertiga sih gampang, tapi sidangnya harus dihadiri oleh 2/3 oleh anggota MPR. 2/3 itu tidak akan tercapai kalau konfigurasi politiknya seperti sekarang, karena PDIP nolak perpanjangan, Demokrat nolak, Nasdem nolak, PKS nolak. Ini sudah hampir separuh. Tidak akan ada sidang MPR. Nah,